Presentasi kuliah ini lanjutan dari pertemuan kita membahas mengenai teori komunikasi. Ini jadi bagian keduanya ya. Ada satu bab besar yang saya bagi menjadi dua pertemuan. Dan pembahasan awalnya mengenai efek komunikasi bisnis. Efek komunikasi publik. Jika kita berbicara mengenai berkomunikasi dengan publik, setelah di pertemuan yang lalu kita membicarakan apa definisi dari komunikasi, apa definisi dari publik. Maka selanjutnya, apa efeknya setelah adanya atau terjadinya komunikasi publik tersebut. Efek yang paling jelas, efek yang perlu ada ketika terjadinya komunikasi publik apa? Adanya penambahan dari pengetahuan, adanya perubahan sikap, dan bahkan menggerakkan perilaku. Kalau mau lihat lebih jelas, indikator paling mudah ya jelas ya, ada perilaku yang berubah setelah adanya komunikasi dari publik ini. Ini dia efek yang perlu ada ketika sudah dilakukannya komunikasi publik. Seandainya belum terjadi, maka bisa ada kesimpulan sementara bahwa komunikasi yang dilakukan belum efektif. Komunikator belum efektif melakukan komunikasi publiknya. Efek yang terjadi pada komunikasi apa saja? Setelah yang sebelumnya efek dari komunikasi publik, lalu dalam pendalamannya yang terjadi memang apa saja? Kan sudah dikatakan ada perubahan-perubahan itu ya, termasuk pada perubahan perilaku. Yang terjadi, mengapa perilaku itu bisa berubah? Karena di dalamnya bila mau lebih didalami, adanya efek kognitif, ada informasi baru yang masuk. Ada efek efektif sehingga ketika mendapat informasi, masyarakat, orang-orang menjadi mengetahui bahkan sampai merasakan empati. Yang berujung kepada efek behavioral. Akibat yang timbul pada diri halayak dalam bentuk perilaku. Misal, ketika ada orang-orang ataupun ibu-ibu mungkin yang nonton acara masak dari Rudy Herudin, jadinya pengen coba resep baru. Jadinya pengen ikut masak, bukan mesen ke ojek online ya, masak. Jadi perilaku yang perlu ada. Kalau mesen jadi mungkin malas masak. Tapi poinnya ada perubahan perilaku yang terjadi karena dapat inspirasi, dapat informasi dan merasakan, mengetahui ini mungkin enak masakan. Dikatakan di literatur kami bahwa ada tuntunan unik dalam berkomunikasi publik. Ada yang perlu dilakukan, katakan yang unik itu. Pertama, tuntunan uniknya tentang pesan yang relevan. Saya kenapa nih kalau ngomong pesan aja ya. Ngomongnya daily banget. Pesan relevan dengan kelompok sebagai keseluruhan. Pesan relevan ini maksudnya frekuensinya sama, dipahami oleh si kelompok yang sedang dilakukan komunikannya. Dipahami secara bersama. Tuntunan unik dalam komunikasi publik karena bahasanya umum, jadi lebih EYD ya, lebih baku, bisa jadi lebih terbatas untuk berbicaranya. Lebih terbatas karena untuk mengatur kelayakan berbicara. Hal termudah mungkin Anda pernah lihat seorang stand up comedian ketika Anda pernah membandingkan nonton langsung dengan di TV, itu sangat lebih terbatas karena kan itu kan untuk publik ya, di televisi. Katakan kalau konser ataupun dia tampil di panggung bisa jadi untuk lebih private, lebih bebas bahasanya. Kalau umum jadinya lebih terbatas. Ketika dilakukan komunikasi publik, feedback dari orangnya terbatas karena ketika orang berbicara di depan, para audiens belum tentu mau menanggapi, belum tentu melakukan feedback, umpan balik. Karena dikatakan umpan baliknya lebih terbatas. Ketika semakin tinggi jam terbang dalam berkomunikasi publik, semakin banyak orang yang diajak berkomunikasi secara publik, maka keberagaman itu semakin muncul. Namanya juga berbicara di masyarakat umum ya. Ketika berbicara dengan orang yang berbeda, setiap orang punya pemikirannya masing-masing, setiap orang punya latar belakangnya masing-masing, maka bisa jadi ada kesalahan menafsirkan. Miskomunikasi menjadi layak
untuk tes materi saat kita mau berbicara. Ngerti nggak ke teman dekat kita misalnya, ini maksudnya apa? Persepsi yang ditangkap apa? Inti untuk meminimalisir kesalahan penafsiran. Makanya dibutuhkan persiapan pidato yang lebih lengkap. Saya seandainya diminta untuk tampil, untuk berbicara, saya biasa menulis skrip. Bahkan saya bisa menulis skrip per kata. Saya terbiasa untuk menulis per kata, jadi saya diminta untuk tampil berapa menit. Saya sudah cukup tahu pacing, kecepatan berbicara saya. Bila berbicara segini, saya akan beres dalam waktu segini. Dalam waktu segini saya berbicara berapa kata bahkan. Karena kalau saya ngetik di Microsoft Word itu kan ada informasi berapa ratus kata yang sudah ditulisnya. Menghadapi orang-orang yang berbeda, kita nanti akan beradaptasi. Kita akan muncul penyesuaian. Oh iya, menghadapi tipe orang yang begini, misalnya suka apa istilahnya, heckling misalnya. Saya dosen mengajar di kelas, tiba-tiba ada mahasiswa yang tidak disangka berucap seperti apa. Ya, tipe-tipe kreatif yang muncul, kurang difasilitasi di luar kelas, akibatnya muncul meletup di kelas. Nah, kita fasilitasi lagi aja, ada caranya. Kenapa itu bisa muncul kemampuan ya? Karena ya beradaptasi terhadap karakter orang yang berbeda-beda. Analisis halayak pendengar lebih sulit dan tidak akurat ya. Tuntunan unik dalam komunikasi publik, kenapa? Karena kita untuk dengan keberagaman masyarakatnya, pendengar ya, maka analisis halayak pendengarnya ya bisa menjadi lebih sulit dan tidak akurat. Orang-orang punya referensinya kan bisa jadi masing-masing. Tuntunan uniknya gitu. Sulit memusatkan perhatian karena banyak orang misalnya ke distract. Apalagi kalau yang semakin beragam, ada yang bawa anak, ada yang bawa bayi, itu distractnya menjadi lebih tinggi dengan suara tangisan misal. Orang-orang langsung tertuju kepada satu titik. Perubahan pesan tuh bisa lebih banyak terjadi. Beradaptasi dari apa? Beradaptasi dari kondisi terhadap keberagaman. Berbicara ini bisa jadi nanti ada tambahannya. Misalnya gini, saya berbicara di satu kelas, berbicara konsep A, tapi di kelas lain bisa jadi A-nya itu kurang. Karena bagi saya, enggak, kelas yang satu belum siap. Atau dalam situasi yang sama, jawaban saya terhadap satu orang dan orang lain bisa jadi berbeda. Karena latar belakangnya beda, kebutuhannya berbeda. Itu tuntunan uniknya dalam komunikasi publik. Poinnya di keberagaman harus disesuaikan cara berkomunikasinya. Dalam berkomunikasi publik ada hambatan-hambatan yang perlu dihadapi. Hambatan internal yang pertama, misalnya apa? Internal kalau misalnya ada gangguan untuk berbicara, gangguan pendengaran di panca indera kita, itu dikatakan internal. Gangguan eksternal, ada suara-suara di luar yang mengganggu, suara gaduh, itu perlu dikondisikan dulu, agar terkendali ketika kita akan melakukan komunikasi. Yang buang air kecil lah, buang air besar lah. Ketika mau tampil istilahnya ya buang dulu gitu urinnya. Seandainya ada yang memicu gangguan di kondisi eksternal ya coba eliminasi. Seandainya yang membuat gangguan adalah suara-suara manusia lain, bukan berarti eliminasi dihabisi bunuh ya. bukan itu. Jadi miskomunikasi lagi, hati-hati. Maksudnya dikondisikan saja. Anda bilang misal, oke, selama kita berbicara ini harap silent gadgetnya, yang bawa anak silakan, anak kecilnya bisa bermain di luar. Ada cara-cara demikian. Ludlow dan Penton dalam bukunya Susanto ini menginformasikan tentang hambatan-hambatan dalam komunikasi publik. Yang pertama, perbedaan status sosial. Status yang berbeda, referensi berbeda, sehingga bisa jadi hambatan dalam penerimaan informasi. Problem sematik yang pertama tentang status sosial kan lebih runcingnya misal antara staff dengan pimpinan kan gitu. Itu akan membuat ada perbedaan. Kalau problem sematik ini tentang perbenaran kata, vocab yang kurang dimengerti. Dengan latar belakang persepsi menjadi beda-beda, akibatnya ada perbedaan penerimaan. Budaya yang berbeda juga bisa jadi hambatan komunikasi.
teman kantor saya di waktu dulu ketika saya menjadi legal drafter di membuat perjanjian dan selanjutnya pernah salah paham dalam bahasa nonverbal. Di bahasa nonverbal ini teman saya tersenyum dan ketika tersenyum itu malah diartikan bahwa akan menikahi di budaya sebuah daerah. Ini hati-hati, ketahui dulu budaya daerahnya. Gangguan fisik tadi kalau yang secara garis besar dikatakan ini gangguan internal ya, gangguan fisiknya. Saluran komunikasi gimana? Kalau sekarang mungkin lagi Zoom, sinyalnya ada nggak? Atau bahkan lebih mendasar lagi, handphonenya ada nggak? Laptopnya ada? Nggak ada feedback. Dalam contoh yang sama, Zoom ditanya ngerti nggak? Semua hening, kamera dimatikan. Nah, jadi ada kebingungan tersendiri, jadi bisa dihambatan. Ini perlu dikondisikan. Lantas bagaimana cara untuk menghambati hambatan-hambatan komunikasi itu? Ya, kemampuan bahasa diperluas. Maksudnya apa? Kita berbicara dengan orang asing. Saya ketika melakukan private yoga terapi, saya punya klien dia orang Kanada. Dia orang Kanada yang otomatis dia berbahasanya ketika ke Bandung ini menggunakan bahasa Inggris. Itu saya sudah lama tidak menggunakan bahasa Inggris untuk berbincang. Even saya lulusan dari IIP, tapi karena udah lama jadinya mengendap, jadinya ya terbata-bata. Tapi ya itu perlu dihadapi hambatan itu. Dibiasakan kembali. Perendahan kata, kosakata. Kadang ada yang nggak ngerti kalau berbicara, kan perlu diperluas wawasannya. Oke. Kelas. Kita perlu terbiasa menghadapi perbedaan kelas. Kadang ketika saya pernah melakukan pelatihan komunikasi di BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, orang-orang lapangan biasa canggung ketika harus berbicara dengan para pejabat karena dianggap kelasnya berbeda. Yang bisa saya sarankan apa? Yang bisa saya sarankan ini tentang tugas, job desk tentang profesionalisme. Maksudnya ketika Anda diperlukan untuk berbicara dengan yang lebih tinggi, ya belajar caranya, pengkondisiannya. Sikap adalah segalanya. Bagaimana behave kita, bagaimana manner kita. Bersikap baik, sopan, bahasa tubuh nonverbal yang paling utama. Ini lebih utama daripada apa yang diucapkan tentang sikap ini. Tentang sikap, tentang bagaimana memposisikan diri ketika duduk, ketika berdiri misalnya ya. Ketika berkomunikasi, posisi tubuh itu posisinya menghadap kepada yang diajak berbicara. Jadi hindari menutup, mengcover, tutup lengan lah, menutup kaki atau membelakangi orang yang sedang dianggap berbicara. Hindarkan itu. Keberbedaan karakter itu akan memancar dalam ketika berbicara. Mengapa? Kan ketika berbicara orang memilih kata ya. Pemilihan kata itu sebenarnya apa yang sudah terprogram di pikiran bawah sadarnya. Ini memancarkan bagaimana karakter, bagaimana kepribadiannya. Karena bisa jadi itu spontan keluarnya. Maka pelihara kepribadian Anda, karakter Anda, karena ini akan muncul secara otomatis. Jadi nggak bisa dimanipulasi. Orang bisa merasakan itu. Orang-orang yang empatinya tinggi. Pengetahuan dari subjeknya berkaitan sama kosakata tadi. Kosakata kan tentang pemilihan kata atau diksi ya. Anda ngerti nggak misalnya ada kata dari yang eksternal, internal. Pengetahuan lebih luas lagi tentang berbicara tentang tema apa, itu lebih ke temanya. Makanya kalau saya ketika ada yang orang-orang yang memilih kita nggak boleh tahu wawasan itu hanya untuk perempuan atau untuk sebagai laki-laki. Bagi saya wawasan itu netral, siapapun berhak untuk mengetahui informasi. Karena itu wawasan, itu pengetahuan. Jadi juga lebih memudahkan kita untuk menjalin relasi atau berkomunikasi. Kondisikan suasana hati, mood. Cara paling mudah mengkondisikan suasana dari hati adalah apa? Menggerakkan tubuh, menggerakkan badan. Tubuh kita mengkondisikan hati kita. Makanya orang-orang yang jarang bergerak, suasana hatinya lebih murung. Yuk, lebih bergerak. Ada istilah komunikasi publik, ada juga istilah komunikasi massa, dan ini hal yang berbeda. Komunikasi publik ada sinonimnya, kadang dikatakan ada urusan publik, informasi publik, public information gitu, hubungan publik, public relation.
hubungan masyarakat. Ini kan istilah-istilah persamaan dari komunikasi publik, dan ini berbeda dengan komunikasi massa. Ketika kita berbicara mengenai komunikasi massa, ini berkomunikasi ya melalui media massa, cakupannya di sana. Sedangkan komunikasi publik lebih luas, berbicara mengenai relasi pelanggan, komunikasi fisik, bagaimana perencanaan cara, dan jangkauan komunitas, dan lainnya, lebih luas di sini. Kita berbicara mengenai komunikasi dalam organisasi, ada tipe-tipenya. Tipe yang pertama, bagaimana pemberian informasi. Jadi ada dua cakupan besar ya. Yang pertama tentang pemberian informasi, yang kedua tentang mencari komitmen. Mencari komitmen ini tentang lebih meyakinkan orang. Ketika memberi informasi, bagian presentasi orientasi, latihan pekerjaan, laporan status kepada Dewan Pengawas, ada rapat. Itu kan sifatnya maksudnya pemberian info. Sedangkan untuk yang mencari komitmen atau meyakinkan ini tentang pemasaran, tentang motivasi, itu kan memberikan keyakinan. Penerimaan karyawan, mahasiswa, yakin nggak kerja di sini, kuliah di sini, ataupun pendekatan dari tim. Ketika melakukan komunikasi publik, maka perlu dievaluasi tentang pendengaran dan persiapannya. Ada dua garis besar yang dalam presentasi ini. Anda survei atau komunikasi dengan panitia, siapa akan menjadi pendengar, usianya berapa, gendernya kebanyakan apa, kalangan lulusannya misalnya. Karena ini berkaitan sama wawasan pemilihan bahasa atau joke yang dipilih. Paper posisi, pengetikan apa yang diucapkan bila kondisi ini akan melakukan ini, berbagai kemungkinan ada. Intinya adalah persiapan di sini, persiapan. Ini adalah persiapan. Setelah persiapan, dilakukan penyampaian, maka yang harus dilakukan pertama eye contact, kontak matanya. Kontak mata yang baik bagi saya bukan selalu harus menatap, tapi membagi tatapan dengan seimbang. Jadi kan sebenarnya ngeri juga kalau kita harus menatap terus gitu. 5 menit itu kan serem. Ada kalanya kita menatap lurus. Bila susah eye contact mata ke mata, coba lihat di antara alis, itu lebih memudahkan bila Anda belum terbiasa atau merasa risih dengan mata ke mata. Kadang melihat ke buku kemana, ini butuh proporsional dan feeling ini muncul ketika Anda banyak melakukan komunikasi. Vokalik, bagaimana intonasi, bagaimana jedanya, tinggi, tiba-tiba berbicara tinggi atau biasa saja, ini vokalik disebutnya. Ya, biar nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Berbicara, memperhatikan kondisi dan topik. Ya, maka ketika kita berbicara dalam kondisi misalnya baru bencana, maka topik gitu, atau berbicara tapi ada informasi duka cita di perusahaan ya, maka dikondisikan teknik ataupun caranya. Perhatikan kondisi dan topik. Lagi-lagi berkaitan perencanaan, persiapan optimal akan membuat presentasi publik yang lebih optimal juga. Nah, itu dia pertemuan kedua kita tentang komunikasi publik. Dari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.